Shalom, Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan jikalau pada hari ini kembali kita bisa datang beribadah pada Tuhan. Ibadah kita pada hari ini kita buka atas pertolongan kita di dalam nama Allah, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari pada saat ini kita datang untuk menyembah Dia. Kita mau beri penghormatan tertinggi kepada Dia. Karena hanya kepada Dia sajalah kita beri pujian, hormat, dan kemuliaan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Yesus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat. Haleluya, 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 Juru Selamat dunia. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kita. Kita beri penghormatan tertinggi kepada Allah yang maha tinggi, maha mulia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Di dalam Mazmur nomor 23 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Demikianlah Tuhan kita yang selalu tidak pernah henti-hentinya menyertai kita. Sebagai domba Allah, mari kita mau dengar-dengaran sama Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembalaku, pimpinlah jalan hidupku. Bawalah aku ke ladang yang berumput hijau, tuntunlah hidupku. Tuhan Yesus gembalaku, pimpin jalan hidupku. Bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Bait kedua, Tuhan Yesus sobatku. Tuhan Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat kau cari,
membawaku jalan benar. Tuhan Yesus, dengarlah doaku. Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ku mau taat padamu Tuhan, ku mau turut perintahmu. Biarlah kasih-Mu memenuhiku. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintah-Mu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita mau sama-sama membaca firman Tuhan secara bertanggapan. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Mazmur nomor 33 ayat 10 hingga 22. Saya akan bacakan ayat 10 Bapak Ibu sekalian, ayat 11 kita silih berganti hingga selesainya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rencana suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelembutan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, sehingga kita terus berharap bersandar kepada Tuhan. Mari saat ini kita mau datang dengan kerendahan hati kita, mengakui salah dosa kita yang sudah kita perbuat selama 1 pekan ini. Kita yang tidak layak, dilayakkan datang oleh Tuhan. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil daku, ya domba Allahku, datang. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mau sungguh-sungguh datang mengakui dosa kita, sehingga Tuhan mendengar kita. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku ya domba Allah, ku datang. Saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, masing-masing kita menyadari betapa kita adalah orang-orang yang selalu memberontak kepada Tuhan dengan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan-Nya. Tapi oleh karena kasih anugerah-Nya kembali, Allah dengan penuh kasih memanggil kita untuk dengan secara jujur di hadapan-Nya mengakui akan segala dosa pelanggaran kita dan memohon belas kasihan daripada-Nya, pengampunan daripada-Nya. Mari masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami, orang-orang yang Kau jadikan sebagai anak-anak milik kesayangan-Mu. Tetapi kami menyadari betapa kami adalah orang-orang yang sangat tidak layak di hadapan-Mu, ya Tuhan. Karena betapa sering di dalam kehidupan kami, hari demi hari yang kami lalui sampai pada detik ini, begitu banyak pemberontakan, perbuatan, pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan, yang mendukakan hati-Mu. Di dalam pikiran kami seringkali memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati kami diliputi dengan segala keinginan-keinginan, hasrat diri, akan segala kesenangan, kenikmatan dunia, bukan akan Engkau. Bahkan segala tutur kata dan segala perbuatan kami tidak sungguh-sungguh menyaksikan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang seharusnya menjadi saksi-saksi di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Oleh karena kami kembali gagal untuk taat dan setia kepada-Mu, ya Tuhan. Kembali saat ini kami datang membawa segala pengakuan akan dosa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang mendengar. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang dengan kasih-Mu yang tanpa batas kembali mau merangkul kami, membeluk kami dalam dekapan-Mu, untuk kembali boleh menuntun kami, anak-anak-Mu, supaya kembali kepada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau beri bagi kami. Biarlah kembali kami boleh mempersembahkan satu ibadah yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Begitupun di dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh memberikan sebagai satu ibadah yang sungguh-sungguh mengagungkan dan memuliakan Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau beri bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati bangkit menjadi penyelamat kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Efesus 2 ayat 1, 4 dan 5 berkata, Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia
kamu diselamatkan. Puji nama Tuhan, oleh kasih karunia kita semua telah diselamatkan. Mari kita menyanyikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar dan besar. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar dalam dan besar, yang mau mengasihi aku, orang yang penuh dosa. Sungguh heran dan ajaib, sungguh heran dan ajaib, aku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaib, aku diselamatkannya. Puji Tuhan, kasih Tuhan yang begitu ajaib telah menyelamatkan setiap kita. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan jadi petunjuk hidup baru bagi kita di dalam kehidupan kita. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bersama-sama dengan gereja sepanjang segala abad dan segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan sama-sama diisi oleh firman Tuhan. Mari kita mau persiapkan diri kita. Kita mau seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, aku perlu ajaranmu, janjimu abadi dan pasti. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku, oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Pada Pendeta Martin kami persilakan. Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mohon tuntunan Roh Kudus untuk kita semua. Hari ini Tuhan hantar kami kembali sampai kepada hari Minggu. Dan kami bersyukur kalau kami Tuhan masih izinkan untuk masuk kepada bulan yang baru. Tuhan, semua adalah pemeliharaan-Mu semata atas setiap kami anak-anak-Mu. Dan ketika saat ini kami ada di hadapan-Mu, kami meminta kiranya Tuhan berkenan memberikan firman-Mu, pengajaran-Mu kepada kami. Di tengah keadaan dan kondisi yang serba tidak pasti saat ini, kami membutuhkan tuntunan dan bimbingan Tuhan melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, puji Tuhan, hari ini kita
bisa sampai pada bulan Juli. Saudara, sudah 4 bulan kurang lebih ya kita menjalani masa-masa beribadah secara online ini. Dan kiranya kita tetap ya berharap agar Tuhan mengumpulkan kita kembali bisa beribadah bersama-sama. Nah saudara, memang masa-masa ini adalah masa yang serba tidak pasti. Dan kita ada di tengah-tengah masa ini. Saudara, tema kita adalah mempercayai Tuhan di tengah ketidakpastian. Hidup kita memang penuh dengan beberapa hal, bahkan banyak hal yang sering mengejutkan kita. Life is full of surprises. Walaupun kejutan-kejutan itu memang tidak selalu terjadi atau tidak terjadi setiap saat. Tetapi kita harus menyadari memang hidup ini ada bagian-bagian yang predictable, yang bisa diprediksi, tapi juga unpredictable. Ada bagian-bagian dalam hidup kita, bahkan banyak yang tidak bisa kita prediksi. Dan secara manusia, kita tidak suka hal-hal yang tidak bisa diprediksi, hal-hal yang bersifat tidak pasti. Tidak ada orang yang suka dengan kondisi yang tidak jelas dan tidak pasti. Karena apa saudara? Karena kita merasa helpless, hopeless. Kita merasa cemas, galau, khawatir, dan takut ketika kita berhadapan dengan keadaan dan situasi yang tidak jelas dan tidak pasti. Saudara, tapi itulah kehidupan. Baik kehidupan saudara, kehidupan saya, kehidupan semua orang yang ada di dunia ini, di bawah matahari. Saudara, pandemi ini sesuatu yang memang setiap orang akan bilang, tidak ada yang menyangka, tidak ada yang menduga, tidak ada yang memprediksi sebelumnya. Tetapi terjadi begitu dan kemudian merebak secara global ke seluruh dunia. Terjadi dalam waktu yang singkat dan mengubah seluruh dunia. Memporak-porandakan seluruh segi-segi kehidupan. Dan siapa yang bisa menduga 2020 terjadi hal seperti ini? Saudara, ini sesuatu yang memang tidak mudah. Banyak orang yang bingung ya melihat keadaan ini. Bahkan para ahli pun juga tidak bisa seperti berkata-kata, tidak bisa mengeluarkan apapun prediksi ke depan, saudara, dengan keadaan seperti ini. Saudara, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Karena jangkar kita sebagai orang percaya, batu karang kita, landasan kita tidak lain adalah Tuhan dan firman-Nya. Saudara, pergumulan ini bukan saja kita hadapi zaman sekarang, tetapi juga dihadapi oleh orang-orang sepanjang zaman. Saudara, salah satu orang yang paling berhikmat yang pernah hidup di dalam sejarah manusia menuliskan hal ini. Ya, saudara, dalam Pengkhotbah pasal 8, ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, dia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun dia tidak dapat menyelaminya. Saudara, ketika pengkhotbah mencoba memakai hikmat yang ada padanya, menyelidiki segala yang terjadi, yang dia bisa amati di dunia ini. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa memahami segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah. Pengkhotbah berusaha untuk menemukan apakah ada satu pola atau ada satu ritme tertentu dari kehidupan yang dia berusaha untuk cerna. Tetapi dia mengakui bahwa dia tidak bisa menyelami apa yang ada di dalam kehidupan ini yang dikerjakan oleh Allah. Pengkhotbah 11 ayat 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah
yang melakukan segala sesuatu. Saudara, dengan kondisi sekarang, karena COVID ini, saudara, banyak orang juga yang berusaha untuk coba memahami realita ini. Tetapi kalau kita mau jujur, saudara, kalau kita mengeluarkan Tuhan dari sistem berpikir kita dalam melihat dunia, dan kita berusaha untuk menemukan apakah yang terjadi sekarang ini bisa masuk akal. Saudara, tentu kita akan tetap menarik kesimpulan gak masuk akal, gak bisa mengerti. Saudara, dan itulah memang yang dilihat oleh orang-orang yang ada di bawah matahari ini, yang sistem berpikirnya itu tidak ada Tuhan di dalamnya. Nah, saudara, salah satu kutipan saya ambil dari pujangga William Shakespeare. Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Kehidupan itu seperti sebuah cerita atau kisah yang diceritakan oleh seorang yang idiot, yang penuh dengan berbagai macam suara kebisingan dan kemarahan, tapi nggak punya signifikansi, nggak punya makna apa-apa. Saudara, tentu memang kalau kita kembali melihat apa yang terjadi di dalam sejarah dan dalam kehidupan kita keluarkan Tuhan dari situ, maka memang life is a tale told by an idiot. Ya. Tidak ada signifikansi dan tidak ada meaning. Tetapi saudara dan saya, kita percaya ada Tuhan di balik semua yang terjadi. Di dalam segala peristiwa yang kita nggak bisa paham dan mengerti, tetap ada Tuhan yang berdaulat di balik semua itu. Atau mungkin memang karena kita manusia di dalam segala keterbatasan kita memang seperti kata pengkhotbah, kita tidak mampu. Walaupun orang berhikmat, walaupun para filsuf berusaha untuk mencoba mendefinisikan kehidupan ini, berusaha juga untuk menganalisa segala hal yang terjadi di tengah dunia ini. Tadi pengkhotbah mengatakan, walaupun mereka mengatakan mereka mengetahuinya, tetapi sesungguhnya mereka tidak bisa menyelaminya. Mungkin manusia hanya bisa mengukur, memahami hanya di permukaan, tapi tidak bisa sungguh-sungguh memahami sampai kepada keseluruhan dan kedalaman dalam seluruh realita yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sehingga saudara, Tim Keller mengatakan bahwa mungkin bahwa life is a tale told to idiots. Kita adalah orang-orang yang memang tidak sanggup dan terlalu bodoh kalau dibandingkan dengan Tuhan untuk mengerti segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi meskipun demikian, artinya saudara, masih ada hope, masih ada harapan. Karena meskipun kita tidak bisa melihat rencana yang jelas atau ada satu pola yang kita bisa lihat, kita nggak bisa paham, tapi kita tahu satu hal bahwa ada yang mengatur dan membuat pola-pola yang terjadi di dalam sejarah, dalam kehidupan dunia ini. Walaupun kita nggak bisa mengerti dan menyelami perbuatan dan jalan-jalan Allah dan segala perbuatan rencananya, tetapi kita tahu satu hal, bahwa ada yang membuat rencana dalam segala sesuatu. Saudara, ketika pemazmur mencoba untuk memahami dan mengerti siapa Tuhan dan segala jalan serta perbuatannya, saudara, pemazmur mengatakan demikian. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara, pada waktu Daud menuliskan Mazmur 139, dia mencoba untuk memikirkan siapa Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, yang maha mengetahui, bahkan sebelum dia melakukan sesuatu, bahkan semua yang masih ada dalam pikirannya, Tuhan sudah tahu. Dan waktu pemazmur mencoba untuk memahami Tuhan dengan kemahatauannya, dia mengatakan terlalu ajaib. Terlalu tinggi, tidak sanggup
aku memahaminya. Ketika pemazmur berusaha juga untuk memahami apa yang Tuhan buat, karya pekerjaan Tuhan, maka saudara, ayat 17 dan 18. Bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama Engkau. Dalam terjemahan bahasa Inggris, apabila aku berhenti itu awake. Waktu aku tersadar, aku masih saja bersama-sama dengan Engkau. Artinya saudara di sini saya bisa pahami secara bebas, secara longgar. Sepertinya pemazmur itu begitu takjub kepada pikiran Tuhan. Dia mencoba untuk menghitung saking begitu banyaknya sampai akhirnya dia ketiduran. Seperti itu. Ya. Dan waktu dia bangun, dia tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Yang waktu mimpi dia berusaha untuk coba mengerti tentang pikiran Tuhan. Dia coba untuk mencerna. Tapi waktu dia sadar bangun, Tuhan tetap ada. Jadi waktu baik dalam alam mimpi maupun alam sadar, Tuhan itu ada di dalam segala alam. Baik di dunia orang mati maupun dunia orang hidup. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Di hadapan Tuhan yang maha tahu, maha ada, yang maha hikmat. Maka inilah kesimpulan daripada pemazmur. Saudara, inilah yang Tuhan sendiri katakan tentang dirinya di dalam Yesaya 55. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau dulu orang belum bisa terbang, ya naik pesawat luar angkasa, jadi orang melihat langit itu sama bumi itu nggak mungkin bisa ya dijembatani. Tetapi sekarang justru ketika orang sudah bisa membuat pesawat untuk naik ke angkasa, justru kita semakin takjub, semakin kita kagum akan betapa besar dan luasnya semesta ini. Dan waktu penggambarannya dipakai, itu menggambarkan betapa jauhnya antara manusia dengan Tuhan. Ya, ada satu jarak yang begitu jauhnya yang seperti memang tidak akan pernah bisa diatasi oleh manusia. Saudara, kalau saya memberikan ilustrasi misalnya seperti seorang profesor ternama misalnya dalam ilmu fisika. Dia mau memberikan penjelasan tentang ilmu fisika yang rumit kepada seorang katakanlah anak usia sekolah dasar. Sang anak berusaha untuk bertanya dan berusaha untuk mengerti dan mencerna. Ketika sang profesor berusaha untuk menjelaskan pun, maka sang anak dalam segala keterbatasannya tidak sanggup, tidak bisa. Saudara, banyak fenomena, banyak peristiwa, banyak hal terjadi di dalam sejarah, dalam hidup. Dan memang kita menyadari kita nggak bisa mengerti. Ada pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Dan memang Allah tidak memberi penjelasan. Apakah saudara berpikir kalau Allah memberi penjelasan pun kita pasti akan mengerti? Belum tentu. Saudara, karena di dalam pikiran, hikmat, dan jalan-jalan Tuhan yang jauh di atas kita, maka kita menyadari bahwa Dia adalah Tuhan dan kita bukan Tuhan. Saudara, itu satu poin yang kita perlu pahami dan sadari pada waktu kita di tengah-tengah keadaan yang serba tidak pasti ini, bagaimana kita bisa tetap mempercayai Tuhan. Kita bisa mengetahui bahwa Tuhan punya hikmat bijaksana, pengetahuan yang jauh melampaui
hikmat, pikiran, dan pengetahuan kita. Itu saja. Tetapi saudara, yang kedua saya ingin ajak kita juga untuk menyadari bahwa Tuhan selain memiliki hikmat, pikiran, bijaksana yang jauhnya seperti langit dari bumi dibanding dengan kita, Tuhan juga memegang kendali atas segala sesuatu. Dan bukan saja itu, Dia juga adalah Tuhan yang baik buat saudara dan saya yang percaya dan mengasihi Dia. Saudara, Dia adalah Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang baik. Saudara, Yesus mengatakan demikian. Matius 10, 29, 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara perhatikan, tidak seekor pun burung pipit yang bisa jatuh ke bumi kalau bukan dikehendaki oleh Bapa di surga. Tidak peduli berapa banyak pemburu ya yang mau memburu burung pipit, atau tidak peduli berapa banyak burung pemangsa lain yang mau memangsa burung pipit. Burung itu satu pun tidak akan ada yang jatuh ke bumi kalau tidak dikehendaki oleh Bapa. Tidak akan terjadi di luar kehendak Bapa. Saudara, segala sesuatu kita harus percaya dan yakin bahwa COVID-19 ini memang dikehendaki Allah untuk terjadi. Allah memang mengizinkan pandemi ini terjadi secara global. Tetapi saudara, apakah kita sungguh tetap bisa melihat Dia adalah Tuhan yang berdaulat? Dan Tuhan yang memiliki pikiran dan hikmat jauh melampaui pikiran dan pengetahuan kita. Dan bukan saja itu, Dia juga Tuhan yang baik di tengah segala kondisi yang terjadi. Saudara, bagian paralel dari teks ini ada di Lukas 12 ayat 6 dan 7. Demikian, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ada satu perbedaan sedikit, saudara, dalam teks Lukas dibanding dengan Matius. Saudara perhatikan bagian akhir dari ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Saudara, jadi di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan siapa Allah itu bagi kita. Kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit saja, seekor pun tidak ada yang dilupakan. Kata dilupakan ini kita bisa artikan, tidak ada satupun yang diabaikan oleh Allah. Allah perhatikan, apalagi kamu, saudara dan saya, kita, manusia. Apalagi kita, anak-anak tebusannya, orang-orang yang diselamatkannya. Saudara, di dalam segala keadaan yang sulit untuk kita bisa prediksi, saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah yang memegang kendali. Dia berdaulat penuh atas segala sesuatu. Dan Dia juga baik. Dia tidak sedikit pun mengabaikan kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Saudara, maka kalau kita melihat hal ini, kita kiranya boleh kembali sekali lagi memiliki perspektif. Ya, di tengah keadaan saat ini, bagaimana kita menjalani hidup kita. Saudara, dalam Yesaya 49, ada masa-masa di mana memang kita merasa sepertinya Tuhan tidak memperhatikan saya. Sepertinya hidup saya ini diabaikan Tuhan.
Saya sudah memiliki pergumulan sekian lama, kok sepertinya belum ada sesuatu perubahan apapun. Dan ini pun dirasakan, saudara, oleh Israel pada waktu itu. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, pada zaman itu ada praktek-praktek penyembahan kepada ilah-ilah berhala yang sangat keji. Sehingga ada perempuan-perempuan yang mempersembahkan bayinya ya untuk dibunuh pada para dewa. Ada juga, saudara, kita tahu ya melalui mass media, ada juga ya perempuan yang hamil kemudian melahirkan kemudian membunuh bayinya. Saudara, itu bisa terjadi. Walaupun itu kasus-kasus yang sangat ekstrim dan itu jarang terjadi. Kenapa? Karena natur daripada seorang ibu pasti dia akan sangat mengasihi bayinya, anaknya sendiri. Tetapi sekalipun ada seorang ibu yang tega melakukan itu kepada anaknya, Tuhan mengatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, kita harus berpegang kepada firman, bukan kepada kondisi dan situasi yang terjadi. Bukan kepada perasaan dan pikiran kita. Saudara, Mazmur tadi yang kita baca, yang tadi juga kita nyanyikan. Khususnya ayat yang ketiga. Pemazmur mengatakan, ia menyegarkan jiwaku. Tuhan menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, kalau kita lihat Mazmur ini, saudara, dimulai tentu dengan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Ia memimpin aku ke padang yang berumput hijau. Ya, dia menyegarkan jiwaku, menuntun aku ke air yang tenang. Saudara, kalau bicara mengenai padang rumput yang hijau, di mana domba-domba itu bisa makan ya sampai kenyang, kemudian bisa berbaring dengan rasa aman, ya bisa disegarkan dengan air yang mengalir di situ. Itu gambaran yang begitu nyaman, begitu indah, begitu baik. Tetapi saudara tahu bahwa di Israel, saudara, di daerah Palestina sana, untuk bisa mendapatkan area itu enggak gampang. Tidak langsung seketika domba-domba itu bisa ketemu padang rumput hijau, air yang tenang, yang segar, ya, area yang aman. Seorang gembala itu harus menuntun domba-dombanya. Bahkan masuk ayat yang keempat, termasuk melewati lembah yang berbahaya, yang berbatu-batu keras dan tajam, yang bisa berhadapan dengan binatang-binatang buas sebelum bisa sampai kepada padang yang berumput hijau. Dan kalau bicara mengenai area ya tanah yang ada di Israel secara menyeluruh, padang yang berumput hijau, air yang tenang itu tentu porsinya lebih sedikit dari area-area yang gersang, yang tandus, yang keras, yang berbahaya. Nah, saudara, kadang kita mau percaya Tuhan, ikut Tuhan itu karena kita berpikir pokoknya kita dapatnya yang enak aja, ya, yang baik aja, yang nyaman aja. Kita lupa bahwa Mazmur ini, saudara, kalau kita mengerti, itu ada jalan yang harus dilewati. Dan siapa yang memimpin dan menuntun itu? Itu sang gembala. Sang gembala itu yang menuntun domba-dombanya itu di jalan yang benar. Saudara, perhatikan di sini. Bukan jalan yang paling cepat, bukan jalan yang paling enak dan yang paling gampang, yang paling mudah. Tentu saudara, kita semua mau tentu jalan yang paling enak, yang paling nyaman, yang paling mudah dan yang paling cepat. Tapi Tuhan gak menuntun kita
dengan pola yang seperti itu yang ada dalam pikiran kita. Sebab bisa, sangat mungkin jalan yang paling cepat, yang paling enak, paling nyaman itu adalah jalan juga yang paling membawa kita kepada celaka dan bahaya. Saudara, ada kalanya Tuhan menuntun melewati memang lembah-lembah bayang maut. Tetapi Dia menuntun di dalam kesetiaannya, di dalam kasih perlindungannya. Oleh karena namanya, Dia adalah Tuhan yang setia dan benar. Saudara, kadang kita menghadapi situasi kondisi yang serba tidak jelas ini. Kita pengennya cepat lewat, bukan? Siapa yang gak mau, saudara? Ya, siapa yang gak mau bahwa situasi ini bisa segera, bahkan kalau perlu besok, gak usah tunggu besok dah, sekarang juga langsung virusnya hilang. Kalau Tuhan mau bisa gak? Ya bisa, pasti. Tapi tampaknya memang Tuhan tidak memilih jalan itu. Tuhan mau tuntun saudara dan saya sebagai domba-dombanya di jalannya. Bukan di jalan yang kita pikir itu yang paling bagus, yang paling cepat, yang paling nyaman. Tidak. Saudara, maka kita harus berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Saudara, kita masuk kepada bagian yang ketiga. Inilah yang menjadi bagian saudara dan saya, yaitu mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dalam ayat yang tadi kita sudah baca, Amsal 3, ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Saudara, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Karena saudara dan saya, dalam natur keberdosaan kita lebih mudah untuk percaya kepada sesuatu yang lain di luar Tuhan. Entahkah itu diri kita sendiri kah? Entahkah itu materi kah? Ya, kekuasaan kah? Atau dunia ini kah? Atau orang lain kah? Maka saudara, kita perlu terus diingatkan oleh firman Tuhan bahwa di dalam segala kenyataan realita hidup yang kita jalani ini, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Oh saudara, betapa mudahnya hati kita ini beralih dari mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dan betapa kita perlu terus-menerus diingatkan dan mendengar ayat ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, janganlah bersandar. Saudara, kalau ngomong bersandar itu, saudara saat ini di rumah sedang duduk, saya kira ya, nggak ada yang nonton sambil berdiri, ya. Saudara sedang duduk. Saudara duduk itu artinya saudara bersandar sepenuhnya kepada tempat yang saudara sedang duduki saat ini. Apakah itu ya mungkin kursi biasa atau sofa. Ya. Saudara menaruh seluruh bobot tubuh saudara di tempat saudara yang saat ini sedang duduki. Itu artinya bersandar. Dan bersandar itu saudara lakukan sepenuhnya. Kenapa? Karena saudara nggak sedang berusaha menahan bobot tubuh saudara, bukan saat ini. Saudara sungguh-sungguh duduk sepenuhnya. Serahkan seluruh berat badan saudara ke tempat duduk saudara. Kalau bicara jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, saudara, itu adalah memang satu kesadaran untuk kita memilih. Kita mau bersandar kepada Tuhan atau kepada diri kita, pikiran kita, rasio kita, atau kepandaian kita, atau kesanggupan kita, pertimbangan kita. Saudara, bukan artinya kita nggak boleh berpikir, nggak boleh membuat rencana. Tetapi pikiran kita, rencana kita itu bukan tempat di mana kita itu bergantung. Tuhan tempat kita sepenuhnya bergantung. Di dalam kita berpikir, dalam kita membuat rencana, kita bergantung kepada Tuhan. Saudara, tadi dalam bacaan juga tata liturgi,
Saudara, kuda. Kuda itu dipakai untuk peperangan. Kalau orang mau perang ya pakai kuda, ya. Tetapi kemenangan itu bukan dari kuda. Walaupun kudanya dipakai. Bahkan tadi pemazmur mengatakan, walaupun ketangkasannya besar, kuda tidak bisa memberi keluputan. Jadi artinya apa? Ultimately, bukan kuda. Ultimately, bukan pikiran, pengertian, rencana kita. Tapi Tuhan. Saudara, itulah yang kita perlu sadari. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Saudara, kita perlu mengakui Tuhan dalam segala laku kita, segala perbuatan dan seluruh area hidup kita. Sebagai orang yang mengaku percaya, ada kalanya saudara, kita hanya mengakui Tuhan di bagian-bagian tertentu dari hidup kita. Seolah-olah Tuhan itu kalau datang ya ke rumah kita, Tuhan hanya kita bolehkan untuk sampai mungkin di ruang tamu, ya paling jauh mungkin di ruang keluarga, tapi kita nggak akan izinkan Tuhan masuk sampai ke kamar pribadi kita. Saudara, ada area-area di mana kita seperti berkata, Tuhan untuk urusan ini biar saya yang ambil keputusan. Ya. Kalau untuk bagian ini Tuhan, biar ini adalah bagian saya, bukan engkau. Saudara, bukan seperti itu yang dikatakan oleh Amsal ini. Tuhan mau supaya saudara dan saya belajar untuk melibatkan Dia, mengakui Dia bahwa Dia adalah Tuhan atas seluruh bagian hidup kita, dalam bisnis kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam financial planning kita, termasuk di dalam segala hal yang paling privat. Apakah kita sungguh-sungguh mengakui Tuhan, Engkau Tuhan atas hidup saya? Saya nggak tahu Tuhan keputusan apa yang saya harus ambil yang terbaik. Tuhan mohon, Tuhan bimbing, mohon Tuhan tuntun. Tuhan beritahu saya kalau saya ada salah. Maka saudara, itu pasti akan tercermin, saudara, ketika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam tindakan kita, membawa segala sesuatu di dalam doa. Dan melihat kepada firman Tuhan di dalam segala pikiran dan keputusan yang kita mau ambil sebagai referensi. Saudara, itulah artinya kita belajar untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Tentu pada waktu kita mempercayai Tuhan tidak seolah-olah semuanya langsung terbuka, semuanya langsung gampang. Tidak, saudara. Mempercayai Tuhan itu artinya mempercayai Dia langkah demi langkah. Seperti Mazmur 119 ayat 105. Pemazmur mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di tengah kegelapan, di tengah ketidakjelasan jalan yang ada di hadapan kita, firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kalau pelita itu, dia akan menyinari area yang tidak terlalu luas. Ya, paling tidak dia bisa mungkin 1 meter di depan. Tapi pelita nggak akan bisa menyinari sampai mungkin 15, 20, 1 kilometer ke depan. Kita tetap nggak tahu jalan di depan kita, tetap gelap. Tetapi jalan yang ada di depan yang paling dekat dengan kita, itu kita tahu, kita lihat. Dan itu bisa terjadi karena apa? Karena ada firman Tuhan yang menuntun kita langkah demi langkah maju ke depan. Saudara, di tengah ketidakpastian, kita belajar untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya adalah ketika kita terus-menerus berpaut kepada firman Tuhan setiap hari untuk menjadi panduan kita, yang memandu kita, yang menuntun jalan kita, yang mengarahkan jalan pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Saudara, kalau saudara tersesat di satu tempat yang saudara belum pernah, dan kondisi sekeliling gelap, anggap saya saudara bawa mobil ya. Saudara tempat di situ
belum pernah dan saudara tersesat dan tidak ada sinyal GPS, saudara nggak bisa ngelihat Google Map. Saudara, apa yang saudara harapkan? Saudara harapkan di dalam kendaraan saudara itu adalah seorang ahli topografi yang mungkin bisa menganalisa ya kondisi alam, ya, kontur tanah dan sebagainya. Atau saudara lebih mengharapkan ada seorang penduduk lokal yang bersama dengan saudara di dalam mobil untuk menuntun jalan saudara. Oh, jalan sampai di situ belok kanan, sampai ada jalan kecil situ lurus lagi. Mana saudara yang saudara lebih pilih? Kalau saya tentu pilih yang kedua. Kadang-kala di dalam kehidupan kita, saudara, kita lebih menginginkan sesuatu yang sudah semuanya jelas. Seperti kita mengharapkan kalau ada Google Map dari tempat kita sekarang berada, mau pergi ke satu tempat, kita sudah tahu rutenya. Kita sudah tahu semua. Oh, jalan sini merah. Oh, jalan sini yang masih biru. Lalu semua sudah diprediksi dalam sekian waktu, misalnya 1 jam 5 menit akan tiba. Ya. Kita memang pengen yang detail seperti itu dalam hidup, tapi saudara, hidup tidak seperti itu. Kita lupa, saudara, bahwa kadang-kadang di tengah jalan pun, ya saudara, bisa terjadi sesuatu yang kita nggak tahu. Yang belum tentu kita bisa sampai. Yang sebenarnya lebih kita butuhkan adalah orang yang membuat map itu sendiri, lebih daripada map itu. Dan selama kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di dalam kendaraan yang kita naiki, Dialah yang akan menunjukkan jalan itu kepada kita, dan kita tahu kita tidak akan tersesat. Saudara, bukan satu hal yang gampang dan mudah untuk menjalani langkah demi langkah di tengah situasi yang serba tidak jelas dan tidak pasti. Tetapi pilihan itu ada pada saudara dan saya. Apakah kita mau mengandalkan diri kita, pikiran kita, hikmat kita, atau kita tahu bahwa kita begitu terbatas, begitu rentan, begitu rapuh, dan kita memilih untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Saudara, mempercayai Tuhan bukan artinya kita juga nggak ngapa-ngapain. Saudara, ayat yang terakhir dari Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Saudara, tadi sebelumnya ayat 5 kita sudah baca ya. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang dilakukan oleh Allah. Tetapi ayat selanjutnya Pengkhotbah mengatakan, lakukanlah bagianmu. Apa yang engkau bisa lakukan, lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Taburkan benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Artinya berusaha dengan sekuat tenaga kita. Apa yang hari ini kita bisa lakukan. Saudara, saya tidak tahu kondisi saat ini masing-masing kita ya, seperti apa sedalam-dalamnya. Tetapi apa yang kita bisa lakukan saat ini, sebaik-baiknya yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan. Tuhan memberikan kepada kita segala karunia untuk kita bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan. Maka lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena di sini dikatakan kita nggak tahu apa ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya. Artinya, mari kita lakukan bagian kita. Serahkan kepada Tuhan hasilnya. Di tengah kondisi saat ini yang serba nggak jelas, lakukan apa yang saudara bisa lakukan sebaik-baiknya. Yang menjadi tanggung jawab saudara. Ke depan kita nggak tahu, kita serahkan pada Tuhan. Tetapi kita tetap melakukan itu semua dengan mempercayai Tuhan. Tuhan akan menolong dan memimpin kita. Dan seperti janji di dalam Amsal tadi ayat yang ke-6, Dia akan meluruskan jalanmu. Tuhan mau meluruskan jalan saudara dan saya. Supaya kita nggak belok-belok, supaya kita nggak wasting hidup kita. Untuk
Hal-hal yang akhirnya hanya membawa kita kepada kerusakan diri. Dan tidak kepada pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman di dalam pengenalan kita yang semakin dalam akan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi di tengah dunia. Tuhan tahu jelas apa yang Dia lakukan di tengah dunia dan di dalam hidup saudara. Karena Dia adalah Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya terjadi secara random, secara acak, dan tidak ada makna apapun dari hidup yang kita jalani ini. Tetapi kita bersyukur ada Tuhan. Maka hidup saudara dan saya punya makna untuk kita jalani. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kali kita berdoa. Kiranya Tuhan menuntun kami. Tuhan memegang tangan kami. Sekalipun di tengah kondisi yang kami merasa tidak ada kejelasan untuk ke depan, tidak pasti, baik secara ekonomi, mungkin juga secara kondisi medis dari masyarakat, tidak jelas siapa yang tertular, siapa yang sakit, sampai berapa banyak akan terjadi. Kami juga mungkin dari sisi pendidikan anak-anak ada hal-hal yang juga sampai hari ini masih belum terlalu jelas kapan akan mulai lagi sekolah dan sebagainya. Tapi kami percaya ada Tuhan yang memiliki kontrol atas segala sesuatu yang terjadi. Tuhan tidak terkaget-kaget dengan segala hal yang terjadi. Tuhan tetap berdaulat dan Tuhan baik bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tuntunlah kami, Tuhan bimbinglah kami, terangilah jalan kami, kuatkanlah iman percaya kami untuk mempercayai-Mu sepenuhnya dan tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Terima kasih Tuhan, pimpin kami melalui masa-masa yang tidak jelas dan tidak pasti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah yang Tuhan berikan pada kita. Jikalau tidak ada Tuhan yang menyertai kita, maka sia-sialah kehidupan kita. Kita mau jalan seperti apapun tanpa penyertaan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Oleh sebab itu mari kita mau terus berharap, bersandar, dan meyakini akan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita pada hari ini akan memberikan persembahan pada Tuhan. Persembahan bisa ditransfer melalui QR code yang sudah ditampilkan di layar. Baik itu persembahan rutin gereja maupun persembahan pembangunan gereja. Mari kita mau berikan yang terbaik pada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Walaupun aku tidak melihat jalan-Mu, walaupun aku tidak mengerti rencana-Mu, tapi aku pegang satu janji-Mu, Engkau menyertaiku. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan. Selalu ku percaya. Katakan sekali lagi, hatiku percaya padamu Tuhan. Percaya akan janji-Mu, percaya akan rencana-Mu, percaya akan jalan-Mu yang terbaik untuk kami semua. Percaya, selalu ku karena Tuhan menuntun hidup kita, hatiku bersuka cita.
Yesus menuntun hidupku, hatiku bersuka cita, siang malam dimanapun ada Yesus menuntunku, yang menuntun, yang menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, karena Dia menuntunku. Ku mau pegang tanganmu Tuhan, senang susah ikut Engkau. Ku mau memegang tangannya dan senang ikut langkahnya, suka duka dan apapun ada Yesus menuntunku. Bapak Ibu, saya undang kita berdiri. Kita biarkan Tuhan menuntun hidup kita. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun hidup kita. Dengan pasti ku mau ikut, karena Dia menuntunku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah Tuhan jadikan untuk kami. Pada hari ini kami bisa belajar firman Tuhan kembali, bahwa Tuhan senantiasa menuntun hidup kami. Ya Tuhan, ajar kami mau selalu taat, selalu berserah pada Tuhan. Ajar kami percaya pada Engkau, sehingga kami hidup di dalam-Mu. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami diberi kesempatan kembali untuk memberi persembahan padamu. Mari Tuhan berkati para pengurus gereja untuk bisa mengelola uang ini dengan baik, untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan di gereja tempat ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami 1 minggu ke depan. Tuhan sertai kami, karena tanpa sertaan Tuhan kami seperti domba yang tersesat. Kami jalan seperti maunya kami, tapi kami mau dituntun oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, segala puji hormat syukur kembali pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kalau kita masih boleh beribadah dan Tuhan telah pimpin kita. Pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaat terus mendoakan agar ada waktu nanti Tuhan bisa pertemukan kita kembali di dalam ibadah bersama. Walaupun pada bulan Juli ini kita masih belum akan mengadakan ibadah di gereja, tetapi biar ini menjadi satu kerinduan dan doa kita semua. Saudara, dalam masa ketidakpastian ini saya mengajak seluruh jemaat untuk bisa justru semakin mempererat persekutuan kita satu dengan yang lain. Karena di dalam kita bersekutu, di situ kita bisa saling menghibur, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menguatkan. Di dalam minggu ke depan ini akan ada kelompok-kelompok kecil, ada persekutuan kelompok-kelompok kecil yang akan diadakan melalui Zoom meeting. Saudara yang selama ini sudah ikut, saya mendorong saudara tetap bertekun di dalam persekutuan. Tetapi bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin join, yang belum pernah ikut di dalam pertemuan PKK, dalam masa-masa ini saudara bisa bergabung melalui pertemuan secara Zoom. Nanti saudara bisa menghubungi pemimpin atau pemerhati ya dalam nomor kontak yang tersedia, dan nanti kami akan informasikan juga jadwal-jadwalnya melalui grup WhatsApp gereja. Saya kira itu saudara, biar kita tetap memelihara ya waktu-waktu untuk kita bisa tetap bersekutu dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat.
Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan yang terus memimpin kami, gereja-Mu, melalui saat-saat yang tidak mudah ini. Dan menghadapi situasi kondisi yang masih belum jelas di depan. Kami percaya Tuhan ada beserta kami dan menuntun kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat di dalam keadaan saat ini. Tuhan tuntun mereka. Tuhan tetap memimpin mereka dalam tiap-tiap konteks pergumulan keadaan yang dihadapi. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan rencana reopening tanggal 19 mendatang. Biar itu menjadi hari di mana kami boleh kembali bersama-sama mensyukuri kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang telah menyertai dan memimpin kami. Kami bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah dan bangsa kami. Tuhan juga menolong segala upaya untuk terus menekan angka penyebar luasan dan tidak terjadi gelombang penyebar luasan yang baru. Tuhan menolong juga supaya lebih banyak lagi orang yang sembuh dari infeksi COVID ini. Kami memohon penyertaan Tuhan juga untuk seluruh dunia di dalam upaya untuk bangkit bersama-sama setelah pandemi ini. Dengarlah seru doa permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan doksologi. Saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih setia, kebajikan dan kemurahan dari Allah Bapa, keselamatan, kuasa, kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuat kuasa, penyertaan dan tuntunan Roh Kudus bersama dengan kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Doa teduh.